Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Adilnya Tuhan terhadap makhluknya ini sudah masuk ke dalam keluar masuknya napas kita itu sudah merupakan keadilan Tuhan. Makanya jangan sampai dalam pikiranmu ini ya bersuudzon kepada Tuhan. Gini Mo, ada beberapa yang saya mau tanyakan Mo soal pemahaman dari ikhlas, adil dan berkah Mo. Mohon dijelaskan Mo. Yang sebenarnya itu seperti apa ya Mo? Oh, adil dulu saja. Iya. Adil. Adil itu sebetulnya macam-macam yang dikategorikan yang namanya adil itu sebetulnya banyak sekali. Banyak ya. Banyak jenis-jenisnya adil, ada adil kesesuaian, adil ini itu dan segala macam lah. Tapi yang jelas pengertian adil itu adalah seimbang, Oh iya sih. tidak berat sebelah. Iya. Nah, ini pengertian adil. Jadi bakunya adil ini artinya di tengah-tengah atau tidak berat sebelah, atau imbang. Netral ya. Nah, ada yang namanya adil, yang namanya adil menurut kesesuaiannya. Contohnya seorang orang tua ini mempunyai beberapa anak yang umurnya tidak sama misalkan. Iya. Yang masih kecil, yang agak besar dan yang besar. Ini secara jumlah atau secara kuantitas ketika ngasih uang saku misalnya, kan tentu kan tidak akan sama. Iya, beda ya. Ya berbeda. Itu adil yang berdasarkan kesesuaian. Oke. Adil sih. Ya oke. Ya adil yang hubungannya dengan manusia sesama manusia loh ya ini ya. Kayak adil yang berdasarkan hukum negara yang ditentukan oleh hakim itu juga pembahasannya juga akan lain. Nah, kemudian adil lagi yang ada namanya adil mutlak. Artinya adil mutlak itu adil yang misalkan ada beberapa orang yang akan mendapatkan bagian. Nah, itu harus sama. Jadi sama jenis dan sama jumlahnya. Artinya misalkan ada pembagian hewan kurban permisalan. Itu kalau sudah dibilang adil mutlak itu biasanya nggak bisa diterapkan. Artinya apa? Yang bisa diterapkan hanya adil hak. Jadi contohnya penyembelihan hewan. Ini harus dibagi 50 orang atau 100 orang. Masing-masing itu dapat bagian 1 kilo 1 kilo. Nah, yang penting di situ itu karena ini masuk ke dalam pembahasannya atau dalam golongannya adil hak, maka dagingnya itu ditimbang 1 kilo 1 kilo 1 kilo, nah itu sudah namanya adil hak, sama rata sudah dapat 1 kilo. Lo akan beda ketika dimasukkan ke dalam adil yang telak, itu beda. Misalkan kambing atau sapi satu dibagi 10 orang misalkan begini. Jadi misalkan yang satu ini dapat bagian kepala, ya semua akan dapat bagian kepala. Semua pakai bagian kaki, ya bagian kaki semua. Bagian ekor, ya semua ekor harus dibagi 10 orang ini tadi. Nah, itu yang namanya mutlak. Kan beda dengan yang hak tadi. Pokoknya sama rata sekilo semua ditimbang, oke, daging sudah dibagikan. Nah, ini adil hak. Kalau mutlak nggak bisa begitu. Jadi aku gini aku ini pernah dengar nih dari seniorku kan. Jadi dia pernah ngomong tuh adil itu bukan berarti sama. Itu seperti itu masuk kategori mana itu? Ya, itu kan masuk kategori kesesuaiannya itu. Ya sama dengan saya contohkan untuk anak yang baru umur 5 tahun, masa jatahnya sama dengan yang 10 atau yang 15 tahun. Oh iya. Nah, pengertiannya kan di situ itu.
Jadi sebetulnya adil itu sangat amat fleksibel, makanya banyak penggolongan-penggolongannya. Tapi yang jelas pengertian adil adalah seimbang atau tidak berat sebelah. Itu artinya keadilan. Ini kan ranahnya hubungan manusia dengan manusia. Tapi keadilan kalau yang masuk di dalam diri kita ini sebetulnya kalau kita mau berpikir, keluar masuknya napas kita ini loh sudah merupakan keadilan dari Tuhan. Tuh. Kan? Keluar masuknya napas kita itu sudah merupakan keadilan dari Tuhan. Artinya apa? Kita masih bernapas ini berarti kan masih hidup. Ya kan, masih hidup. Adilnya kita minum ketika haus terus minum, adilnya apa? Ya sembuh hausnya. Gitu. Adilnya ketika lapar kemudian makan. Kenyang. Dan adil ini nggak hanya untuk manusia, untuk semua makhluk hidup, ya kan, sama, lapar makan ya kenyang. Kan nggak hanya untuk manusia, untuk kambing pun kan juga begitu. Oh, hewan juga termasuk. Hewan lah, iya. Kalau makhluk tumbuhan juga sama. Sama saja, kan makhluk hidup juga. Makanya sebetulnya tanpa kita sadari, adilnya Tuhan terhadap makhluknya ini sudah masuk ke dalam keluar masuknya napas kita itu sudah merupakan keadilan Tuhan. Makanya jangan sampai dalam pikiranmu ini ya bersuudzon kepada Tuhan. Katanya kalau kita sedang tidak baik nasib kita, katanya Tuhan tidak adil. Ya. Banyak yang iya, orang sukses kok saya nggak sukses. Orang sukses bekerja keras, kita nggak mau bekerja keras ya minta sukses. Ya bagaimana? Pikirannya sempit itu ya. Nah, harus luas. Iya, makanya setiap hembusan dan tarikan napas kita itu sudah berdasarkan keadilan Tuhan. Nah, kemudian tadi apa yang ditanyakan lagi tadi? Ikhlas. Masalah ikhlas. Nah, ini yang isu ini banyak yang bisa mengucapkan, tapi banyak juga yang tidak bisa menerapkannya dengan baik. Rata-rata di masyarakat kita ini ikhlas, tapi ngomongannya ikhlas tapi hatinya tetap tidak ikhlas. Jadi dia pergi ngomong ke temannya, itu yang disangka tadi itu gini gitu. Jadi ikhlas itu apa sih sebenarnya, Mo? Ikhlas itu sebetulnya ya nggak ada muatan tujuan atau pamrih apapun, sebetulnya itu yang namanya ikhlas, atau plong betul-betul lepas, nggak ada tendensi apa-apa. Nah, contohnya ikhlas itu kayak apa sih? Beribadah kita harus ikhlas, beramal juga kita harus ikhlas, ya kan? Ketika kita menolong orang pun juga harus ikhlas. Nah, yang dimaksud ikhlas ini yang kayak apa? Karena tanpa kita tahu contoh-contohnya yang mendukung rasa benar-benar ikhlas ini, juga kita nggak akan bisa memahaminya dengan betul. Nah, ikhlas itu tuh sebetulnya begini loh, plong, los, nggak punya tendensi apa-apa, ya kita melakukan begitu saja. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, ada kenikmatan di dalamnya. Di dalam ikhlas itu ada kenikmatan tersendiri. Misalkan kita bisa menolong orang tanpa ada tendensi apa-apa, kan kita ikut senang bisa melihat orang bahagia. Contohnya seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita ikhlas beribadah untuk Tuhan kita. Bila mana mencapai titik ikhlas itu, di dalam ibadah kita ya serba nikmat. Makanya selain niatan ikhlas ini ya, jelas di dalam diri kita juga nggak akan menemukan kenikmatan. Nah, contohnya ibadah-ibadah yang punya tendensi-tendensi itu, ketika kita mengingat nama Tuhan juga ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati kita. Karena tidak adanya keikhlasan yang benar itu tadi. Nah, gini aja, ini yang namanya ikhlas itu yang paling kita pahami, gampang dipahami maksudnya. Ketika kamu buang air besar, ya. Ketika kamu buang air besar itu, ketika berkehendak ingin, kan, pastikan cepat-cepat.
Iya. Iya kan? Ini kan pasti cepet-cepet, Iya. ayo di mana ini tempatnya? Iya. Kebelet sudah. Iya, kan sudah kebelet itu. Nah, kemudian kalau sudah keluar, aduh nikmatnya pelong betul, ringan betul di perut. Nah, sudah keluar itu BAB-nya. Apakah pernah kamu mengharap kembali itu masuk ke perutmu? Enggak. Nah, kan nggak pernah punya pikiran kembalian toh. Iya. Di dalam proses ikhlas itu sendiri saja itu sudah ada kenikmatan. Kalau sudah melakukannya, ini kan, kalau sudah melakukannya, keluar ya santai sudah. Sudah waktunya toh gitu kan. Nah, contohnya maksudnya kan saking kebeletnya sudah waktunya BAB membuang hajat. Kan cepet-cepetan itu. Iya. Nah, kemudian ada kenikmatan setelah keluar blong di dalam perut kita ini juga ringan, santai-santai. Nah, itu loh sebetulnya ikhlas yang sebenarnya itu kayak begitu. Di dalam keikhlasan itu ada kenikmatan. Ya mbok coba. Ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan itu pakai ikhlasnya yang kayak begitu tadi. Nah, inilah. Ketika sudah waktunya datang waktunya beribadah kan, mbok ya kebelet gitu loh maksudnya itu. Cepet-cepet melakukan ibadah ya kan? Nah, melakukan ibadah kemudian setelah ibadah ada kenikmatan di sana karena nggak membawa tendensi apa-apa kan. Nah, setelah selesai ibadah ya santai sudah. Tapi kan nggak yang terjadi. Nah, sudah waktunya sholat nanti. Nanti. Nah, kemudian lewat pada akhirnya. Iya. Ini yang perlu benar-benar mengerti tentang ikhlas itu tadi. Jadi ikhlas yang benar adalah ketika kita melakukan sesuatu, di dalam sesuatu itu ada kenikmatan yang kita rasakan, kemudian kita tidak pernah berharap kembalian atau nggak pernah ada pamrih setelah kita melakukan ibadah. Pada kenyataannya ya kan, malah ada yang sudah punya titel ulama terkenal. Nah inilah. Sodako. Nah, malah ngajarin, nggak ngajarin ikhlas ya, ngajarin pakai kalkulator, ya kan? Nah, ini kan terus bagaimana? Kesannya memaksa ya. Kayak setengah memaksa juga ini, mengancam juga kalau nggak ikut tata cara dia, nah diancam dengan kafir, karena nggak percaya dengan janji Allah. Lah ini kan sudah kacau balau ini. Lah titik ikhlasnya itu di mana? Padahal bersodako itu juga tuntunan yang ada di dalam agama. Nah, ikhlas memang ikhlas ini memang isu yang memang harus dimunculkan terlebih dahulu karena ikhlas ini itu sebagai tonggak, sebagai dasar di dalam kita melakukan apapun yang berbau ibadah. Mesti dari kolbu juga itu mau ya. Ya jelas toh. Dari pikiran dia juga. Nah, makanya ya ini generasi muda ini kan harus berpikirnya kan harus harus logika, harus luas, jangan sampai gampang percaya, jangan sampai gampang ikut-ikutan. Ya jangan sampai yang ini loh yang jadi korban-korban penggandaan sedekah ini lah yang repot kan. Nah, itu sebetulnya kalau kita pikir-pikir itu masuk ranahnya penistaan agama itu sebetulnya. Wong ibadah, sedekah termasuk di dalam ibadah kok. Dikali-kalikan ini apa kayak rentenir ini lama-lama ini ya kan. Ini berarti kan menistakan agama sebetulnya kalau kita pikir-pikir coba. Jadi kesadarannya diri sendiri itu ya. Iya. Makanya kualitas kita sendiri dulu. Ditingkatkan ya yang adil itu tadi dipahami betul, dipelajari betul. Kalau ada yang kurang, jawaban yang dari saya ini nyari referensi yang lain. Soal ikhlas juga demikian, biar tambah wawasan juga. Tapi yang jelas intinya yang namanya ikhlas itu ya ibaratkan kayak kamu ini ketika berak atau kepingin kencing itu. Kebelet segera disegerakan. Selesai baru santai-santai, ada kenikmatan di sana, tidak ada pernah mengharapkan kembaliannya. Kalau ibadahmu itu sudah mencapai titik itu luar biasa.
Bukan kok ibadah lagi, waduh ibadah nih rezekinya biar lancar, ibadah biar diambil menantu Pak Haji. Nah, ini ya repot ini. Biar dianggap orang soleh, nah, biar kaya raya. Ini ibadah-ibadah yang kayak apa? Ibadah kok ada tujuan atau tendensi dunia? Berharap gitu ya. Masih berharap. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Sudah paham toh yang masalah ikhlas itu tadi. Nah, kemudian berkah. Berkah itu sebetulnya akibat dari pada suatu sebab. Jadi kan berkah itu sesuatu yang kita dapatkan karena kita telah berbuat sesuatu. Tentu ketika kita berbincang berkah ada kaitannya dengan perbuatan yang mengandungi positif tinggi. Artinya ketika kita benar-benar ikhlas ibadah kita kepada Tuhan yang kita yakini, benar-benar mengabdikan diri kita untuk Tuhan juga. Nah, yang namanya berkah itu sebetulnya sudah melihat, ibaratnya itu dilihat, oh si manusia ini kok bagus, ini sudah pantas, sudah waktunya mendapat sesuatu dariku, permisalan ini. Ya, itu, nah ini sudah waktunya, nah ini tak kasih berkah sajalah. Nah, jadi manusia itu beribadah kepada Tuhan nggak perlu kita bertendensi apa-apa. Nggak perlu, karena apa? Maha tahu ya Tuhan itu ya, maha tahu. Tinggal menjalankannya aja. Maha adil juga. Kalau sudah pantas makhluknya ini mendapatkan berkah, sedetik pun tidak akan pernah ditundanya. Ya, jadi intinya yang namanya berkah itu akibat daripada suatu sebab. Makanya jangan jenuh-jenuh berbuat baik, jangan jenuh-jenuh beribadah, dan jangan sampai ketika beribadah kepada Tuhan diselipi permohonan-permohonan atau tendensi-tendensi duniawi. Itu caranya, karena ada kaitannya dengan ikhlas ini tadi. Nah, beda ketika kamu punya hajat, ya orang punya hajat itu jelas gak ikhlas. Iya. Wong beribadah punya tendensi kok, ya kan? Nah, itu ndak ikhlas. Apa kira-kira yang mau ditanya lagi? Yang simpel-simpel saja, yang sederhana-sederhana saja. Ini masih anak muda soalnya. Mas Adi gimana? Mau nanya, Pak? Apa sudah cukup dulu? Lain waktu mungkin ada yang mau ditanyakan, datang lagi ke sini. Ngobrol-ngobrol santai, tapi satu saja tujuannya, menggali sesuatu ilmu yang bisa untuk diterapkan di dalam hidup kita sehari-hari agar menjadi umat yang baik di mata Tuhan, juga yang baik juga di mata masyarakat sesama manusia. Ini saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian berdua, ini juga manfaat bagi semua orang yang ikut menyaksikan dan mendengarkan obrolan kita ini. Amin.